Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika sultanik. Amma ba'du. Pada yang terhormat jamaah Masjid Al-Hijrah dan kami hormati, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan kesibukan Bapak dan Ibu sekalian, sudi meluangkan waktunya untuk melepas kami menuju ke tanah suci Mekah dan Madinatul Munawwarah. Dan tak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih wabil khusus kepada jamaah, kepada jajaran takmir Masjid Al-Hijrah. Tidak ada kata bagi kami yang untuk membalas apa yang para takmir menyambut melepas kepergian kami melaksanakan ibadah haji. Akhir kata, kami mohon doanya dan restunya semoga kami lancar melaksanakan ibadah haji, baik rukun dan wajibnya serta sunnah-sunnahnya, dan semoga kami dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, sehingga termasuk golongan yang dipanggil sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma ja'al hajjal mabrurah wa sayyid mabrurah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasin telah menyampaikan kata sambutannya, pemintanya mewakili jamaah haji dari Perumahan PB Agung tahun 2026. Dalam selanjutnya mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah dari Imam Masjid Al-Hijrah Perumahan PB Agung, yaitu Ustaz Al-Habib Syafid Abdul Ansor. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang kami muliakan, yang kami hormati para jemaah haji yang akan berangkat, para alim, para ulama, para ustaz, para tokoh agama, seluruh jajaran ketakmiran Masjid Al-Hijrah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, banyak dan besar. Allah berikan kepada kita nikmat, di antaranya yang paling besar itu nikmat hidup.
Nikmat hidup ini Allah berikan kepada kita. Dengan sebab hidup kita bisa iman, kenal kepada Allah. Dengan sebab hidup kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang, coba enggak kebayang. Seandainya ini calon-calon, naudzubillah, malam tadi tidur, ternyata paginya enggak bangun. Subhanallah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Ketika tidur itu nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang masih jatahnya masih hidup itu dikembalikan nyawanya. Sedangkan orang yang jatahnya sudah tidak hidup lagi maka ditahan. Wa yumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Nanti yang jatahnya hidup juga nanti pada akhirnya juga akan mati meninggalkan dunia ini. Maka pagi-pagi hari ini kita syukuri, terutama kita puji-puji Allah atas nikmat hidup ini. Kita baca alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Yang mana telah menghidupkan kami setelah mematikan kami sementara. Wa ilaihin nusyur. Nanti pada akhirnya juga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, perjuangan beliau, tangisan beliau, kita bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang jasanya terbesar untuk kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada orang tua, bukan kepada atasan bos kita atau kepada teman-teman kita, bukan. Orang yang jasanya paling besar adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara doa yang diajarkan para ulama yang pahalanya begitu besar, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Semoga Allah memberi balasan kepada beliau karena telah memberi jasa kepada kami sesuai dengan balasan yang pantas untuk beliau. Jadi di antara kita ini tidak ada satupun yang bisa membalas jasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, paling tidak kita pertama kali banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama nih harinya hari Jumat. Kita banyak salawat. Kemudian tadi doa yang diajarkan para ulama, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita berkumpul bersilaturahim sekaligus kita mau melepas keberangkatan para jemaah haji kita. Ini kami sedikit menyampaikan apa yang dulu disampaikan oleh guru-guru kami, bahwa Baitullah, Ka'bah itu adalah tempat yang barokah, bahkan sumbernya barokah. Barokah itu berkah. Berkah itu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan tanpa diketahui dari mana asalnya. Barokah itu bukan fisik. Barokah itu bukan fisik. Sekali lagi, barokah bukan fisik. Coba kalau kita lihat fisiknya Ka'bah itu apa sih? Ya cuma batu, kotak begitu saja. Tidak ada menariknya secara fisik. Masih bagusan tempat-tempat yang indah di mana-mana tempat. Tetapi coba setiap tahun puluhan juta orang menghabiskan sekian banyak biaya untuk datang ke sana lagi. Yang sudah datang ke sana lagi pengen terus lagi, ulang-ulang lagi. Itu namanya barokah. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya Baitullah pertama di muka bumi adalah lalladzi bi Bakkah. Lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Mekah itu
dan menjadi sumber hidayah untuk seluruh alam. Maka jamaah haji yang akan berangkat ini niatnya kita mau menyerap barokah-barokah dari sumbernya. Kemudian kita harapkan kita yang melepas di sini, mudah-mudahan jamaah nanti kembali ke rumah itu juga meluberkan barokah-barokah dan juga hidayah yang diambil dari sumbernya itu sehingga sampai kepada kita semuanya. Allahumma amin. Nah, wa hudal lil alamin, hidayah untuk seluruh alam. Lah tandanya orang itu dapat hidayah bagaimana? Satu ketika baginda Nabi SAW ditanya, ya Rasul, tandanya orang dapat hidayah itu apa? Tandanya kata Nabi kurang lebih ada 3. Yang pertama, al-inabah ila daril khulud, senantiasa tambah rindu kepada akhirat. Kemudian yang kedua, wat tajafi an daril ghurur, tambah kurang senangnya dengan dunia. Karena dunia mau ditinggal, sedangkan akhirat mau didatangi. Kemudian yang terakhir, wal isti'dad lil maut qabla nuzuli, persiapan untuk menyambut mati sebelum datangnya kematian itu. Itu di antara tanda-tanda orang dapat hidayah. Maka para jemaah haji dan kita semua, bagaimana kita harapkan supaya hidayah itu Allah berikan kepada kita semua. Allahumma amin. Bapak Ibu dimana Allah Subhanahu wa taala, haji itu adalah menuju ke Baitullah. Kata Imam Al-Qushairi, wa hajjul baiti fardun ala ashabil amwal, wa rabbul baiti fardun ala al-fuqara fardu hatmin. Haji ke Baitullah, menuju ke Baitullah itu fardu, kewajiban ala ashabil amwal, orang punya duit, orang yang punya kemampuan, difardukan kepada mereka. Tetapi ada lagi, wa rabbul baiti fardun alal fuqara fardu hatmin. Sedangkan rabbul bait, Tuhannya Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, justru itu wajib dijalankan oleh seluruh orang, bahkan sampai orang kafir. Wa qad yansaddu tariqu ilal bait wa la yansaddu tariqu ila rabbil bait. Perjalanan haji itu menuju ke Baitullah kadang-kadang bisa terputus, bisa terhalang. Kemarin Covid aja sampai nggak ada haji. Kadang-kadang karena ada konflik negara dengan yang lain sehingga nggak bisa menuju ke Baitullah. Wala yang sudut tariqu ila rabbil bait, tetapi jalan menuju kepada Allah itu tidak pernah terputus sama sekali. Maka kita semua di sini yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jalan yang los, jalan tol langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati kita nyambung kepada Allah. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari Mi'raj punya hadiah salat. Maka salat ini menjadi hadiah istimewa. Para sahabat betul-betul senang dengan salat. Maka kita bersama-sama yang berjalan kepada Baitullah, menjalankan seluruh fardu-fardu dan rukun-rukunnya. Begitu juga yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambungkan hatinya kepada Rabbul Bait, Tuhannya Baitullah. Insyaallah ya. Kemudian yang terakhir, kami mewakili keluarga, mewakili tetangga, teman-teman, sahabat semuanya kepada para jamaah haji yang berangkat. Nanti di sana panjenengan semua ziarah ke Baitullah dan ziarah juga kepada kuburnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Kita ini orang-orang banyak dosa. Kok datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaghfirullah, kemudian istighfar kepada Allah, tentu nanti Nabi akan mengistighfari. Kalau Nabi sudah mengistighfari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan dan penerimaan taubat. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Allahumma amin. Maka ada syair yang bisa kita kenal. Ya Sayyidi
ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfirunallah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai Rasulullah. Ya man lahul jahu indallah, wahai orang-orang yang memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal musiina qad ja'u, orang-orang kita ini, orang banyak-banyak salah ini telah datang. Lidzambi yastaghfirunallah, semua mohon ampun terhadap dosa yang telah diperbuat. Maka mudah-mudahan nanti jamaah haji ini tidak lupa mendoakan kita semua, kami semua, saya wabil khususnya, dan sampaikan salam kami semua kepada baginda Muhammad SAW, dan juga mohonkan ampun untuk kami semua. Insyaallah nggih. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, ini sudah mepet waktunya. Sekali lagi kami mendoakan dan juga kami juga mengharapkan doa dari panjenengan semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk digolongkan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.